Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa inna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur Allah yang sampai detik ini masih memberi anugerah beragam kenikmatan, yang dengan seluruh kenikmatan itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita. Senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan keluarganya, termasuk para istrinya, para sahabat, generasi tabi'in dan seluruh kalangan yang mengikuti jejak langkah mereka hingga hari akhir. Dan selaku khatib tentunya tidak bosan-bosannya menyampaikan wasiat takwa, terlebih khusus untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Dan ketakwaan merupakan modal terbaik baik dalam menempuh kehidupan yang kita lakukan di dunia ini dan terlebih khusus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah menyatakan berbekallah kalian dan ketahui sesungguhnya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu khatib pernah membuat catatan kecil, dan tentunya catatan itu masih relevan untuk kita sampaikan di dalam kesempatan khutbah Jumat ini. Sebagai satu bentuk mau'idhah baik untuk diri khatib, demikian juga untuk hadirin sekalian. Dalam catatan itu disebutkan dengan judul antara ujian dan kesabaran. Kemudian yang kedua juga sempat ditulis terkait dengan tatkala kesulitan itu menghinggapi kita. Maka hadirin sekalian, seputar permasalahan ini tema khutbah yang kita sampaikan di dalam kesempatan Jumat hari ini. Ketika Al-Quran berbicara tentang ujian, di antara kata yang digunakan Al-Quran adalah berasal dari kata bala yabla, balaan. Demikian juga dengan bentuk jamaknya dengan balwa, yang berarti dilihat dari sisi bahasa adalah al-mihan wal masaib wal masaib. Dari kata bala itu maka bisa diartikan dengan ujian-ujian. Demikian juga dengan kehidupan yang sulit, perkara-perkara yang sulit yang dihadapi seseorang. Demikian juga dengan musibah-musibah yang menimpa seseorang, maka disebut atau berasal dari kata bala tadi. Dan kalau kita lihat tadi sekalian, ketika Allah menggunakan kata-kata ujian yang mengambil dari kata dasar bala yabla tadi, maka kita akan menemukan ada 2 bentuk ujian. Yang pertama adalah ujian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang kesehatan, jabatan, kedudukan, harta yang melimpah,
dengan beragam yang apa yang dia milikinya termasuk ilmu juga demikian. Maka ma'asyiral muslimin, ketika terkait dengan hal ini, maka sempat kita melihat bagaimana pernyataan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman seorang raja yang dengan kekuasaannya dan dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Militer yang dia kuasai, yang dia punya, tentunya digambarkan dalam ayat wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins wat tair fahum yuzaun. Ketika Allah menggambarkan bagaimana kekuatan militernya, disebutkan terdiri dari kalangan jin, terdiri dari kalangan manusia, bahkan termasuk burung-burung. Bahkan kita melihat bagaimana kemampuan pasukan Nabi Sulaiman dari kalangan jin dengan beragam kualitasnya, dengan beragam kemampuannya. Maka ma'asyiral muslimin, kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, maka apa yang diucapkan beliau? Beliau menyatakan dengan ungkapan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman yang gagah perkasa, yang dengan segala kekuatan dan kekuasaannya beliau miliki, beliau faham bagaimana burung berbicara, beliau faham bagaimana kemudian semut juga berbicara, beliau tundukkan demikian juga dengan angin dan yang lainnya. Maka beliau menyatakan hadza min fadli rabbi, semua ini merupakan anugerah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis sekalian, beliau mengatakan liyabluwani, semua kekayaan, semua kekuasaan yang beliau miliki adalah agar atau untuk menguji aku. Apakah aku merupakan seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru merupakan hamba yang kufur, yang ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, dari kata bala yabla tadi, ujian dalam Al-Qur'an, maka Allah gunakan terkait dengan anugerah dan kenikmatan. Ditambahnya kenikmatan, ditambahnya umur, bertambahnya umur, kesehatan, demikian juga dengan anak dan keturunan, maka semuanya sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji seseorang, apakah kemudian mampu bersyukur atau justru sebaliknya menjadi seorang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, ketika kata-kata ujian ditemukan dibentuk yang pertama ini dengan karunia, dengan ditambahnya nikmat, disebut dengan fadilah. Sebagaimana pernyataan Nabi Sulaiman tadi, hadza min fadli rabbi, fadilah, keutamaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan kata-kata bala atau dari kata dasar bala yabla tadi, yang berarti adalah ujian. Sebaliknya atau lawan dari yang pertama tadi, yaitu terkait dengan dikuranginya kenikmatan. Seseorang sakit bisa jadi ujian. Kemudian orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang kemudian kita cintai telah mendahului kita. Bahkan di hari-hari ini saja, orang yang saya kenal, di hari-hari ini belum sampai 1 minggu, 3 orang yang sudah meninggal. Maka dengan ditinggalnya oleh orang-orang yang kemudian meninggalkan kita, orang yang kita cintai kemudian pergi mendahului kita, demikian juga dengan sakit yang kita derita, demikian juga dengan hilangnya harta dan yang lainnya, maka ma'asyiral muslimin, termasuk krisis di dalamnya, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian ini berbentuk dengan dicabutnya atau dikuranginya kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sudah tidak asing lagi di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-155, ayat yang ke-156 dilanjutkan dengan 156-nya tadi, atau bahkan dilanjutkan dengan 157-nya. Ketika Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah mengatakan, dan pasti kami akan uji kalian. Diuji dengan rasa takut, diuji dengan rasa khawatir, dicengkram dengan suasana yang mencekam. Demikian juga akan Allah Subhanahu wa taala uji seseorang dengan dikuranginya
jiwanya, dikuranginya hartanya. Termasuk demikian juga dengan krisis yang seharusnya panen tetapi kemudian hancur. Maka ma'asyiral muslimin, Allah menyatakan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka ma'asyiral muslimin, ternyata dicabutnya atau dikuranginya nikmat seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga merupakan ujian. Apakah orang itu mampu bersabar atau tidak? Maka Allah menyatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah menyatakan orang yang bersabar itu adalah mereka yang ketika ditimpa musibah, maka kemudian dia menyatakan, atau orang itu menyatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kalau ujian yang pertama berupa anugerah dan ditambahnya kenikmatan disebut dengan fadilah, maka ketika mencabut kenikmatan itu, mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, maka disebutnya dengan musibah. Disebut dengan musibah. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita sebutkan, alladzina idza asabathum musibah. Maka demikian ada perbedaan antara fadilah, demikian juga dengan adanya musibah tadi. Bahkan kalau kita lihat nanti dalam surat Al-Hadid, Allah juga menyatakan ma asabakum min musibatin, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah menyatakan tidaklah musibah itu yang menimpa kalian, baik yang menimpa di bumi ini ataupun yang menimpa kalian, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu bagi Allah sangat mudah. Maka hadirin sekalian, ketika terlintas dalam benak kita kesulitan, ketika kemudian kita dihimpit dengan kesulitan, maka kita dituntut untuk senantiasa optimis dan hendaknya tanamkan firman Allah tadi. Di akhir ayat Allah menyatakan inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya semua itu bagi Allah kecil. Bagi Allah untuk menjadikan seorang bahagia mudah. Allah bahagiakan. Tetapi hadirin sekalian, bagi Allah juga mudah untuk mencelakakan seseorang, membinasakan seseorang, menghancurkan seseorang. Kita tanamkan itu. Bahwasanya ketika Allah menyatakan kalian mengira, janganlah kalian menyangka Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Maka ketika kita terbersih kesulitan, adanya kesulitan, orang ini kemudian sehat, tapi hitungan detik bagi Allah langsung ambruk, bahkan bisa jadi langsung meninggal. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian di antara hikmah terkait dengan kata-kata bala yabla yang digunakan dalam Al-Quran yang berarti ujian, maka terkait yang dua hal tadi bisa terkait dengan kenikmatan, ditambahnya kenikmatan, tetapi juga sebaliknya ketika Allah mencabut kenikmatan itu, mengurangi kenikmatan itu, maka disebut juga dengan ujian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Summa Allah Subhanahu wa taala amara al-mu'minin bis salati ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu qala innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma barik 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin fa innahum a'da'uka wa a'da'uddin. Allahumma ansur man nasara muslimin wa khudhul man khadal muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalah.